biasa yang beliau tuliskan di sini. Nah, masih dalam perihal tentang membahas tentang tangan kan di antaranya. Dan terutama apa yang dimainin tangan dari gadget, apa namanya, dari elektronik itu, dari HP ataupun komputer ataupun internet atau apalah. Beliau berkata di sini, "Wa ma'adli kullu fal kullu yujmi'u", semua sepakat memang alat-alat itu ada kemungkinan untuk kita arahkan dalam kebaikan. Betul, betul. Semua nggak ada yang memungkiri kok. Bukannya alat-alat itu buruk semua, ada baiknya juga. Berkat alat-alat tadi bisa ada live streaming kayak gini. Nah, berkat alat-alat tadi bisa kita lihat live streaming yang dari Tarim contohnya. Bisa kita lihat live streaming dari Madinah. Lihat Ka'bah langsung. Itu kan ada baiknya, betul ada baik. Walakin, akan tetapi kalau mau banding-bandingan sangat sedikit kebaikan yang di sana dengan keburukan yang ada di sana. Berapa persen? Wah, nggak tahu berapa deh, jauh banget. Fawajib. Maka wajib kita untuk bangkit. Untuk kitalah yang mengontrol dan bukan yang dikontrol. Wah, kira. Jangan sampai dia yang menjadi apa namanya? Penggerak kita yang semestinya menggerakkannya. Kita yang semestinya menempatkannya dalam tempat yang benar, bukan dia yang menempatkan kita, terserah dia. Kita yang mengambil dari dia, bukan kita yang dia ambil dari dia. Kita yang menyerang, bukan kita yang diserang. Karena kebanyakan orang-orang mereka jatuh dalam jurang. Mereka lah yang diambil, dimanfaatkan begitu oleh hal-hal yang seperti itu. Justru yang diambil dari mereka adalah apa? Hal-hal yang sangat mahal yang mereka miliki. Apa? Prinsip-prinsip diambil dari mereka. Gara-gara itu tadi, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikotak-katik tangan tadi. Hilanglah prinsip-prinsip mereka. Hilanglah akhlak-akhlak mereka. Bahkan bisa jadi hilang pula agama mereka. Oh, hilanglah anak-anak mereka. Masyaallah afiyah. Bukan hilang nggak tahu kemana. Enggak, hilang akalnya, hilang pemikirannya, hilang kebersamaannya. Satu rumah tapi lain pola pemikiran. Karena ruang gaulnya jauh. Ini grup WhatsApp-nya mana, ini grup WhatsApp-nya mana. Ini grup medsosnya mana, ini grup medsosnya mana. Tercetak jauh antara anak sama si ayah. Padahal bisa jadi mereka makan bareng, tidurnya serumah, tapi jauh berbeda karena mereka jauh. Circle-nya berbeda dan jauh. La ilaha illallah. Hilanglah si anak itu. Hilanglah istri-istri itu, kata beliau di sini. Hilang kerabat-kerabat. Itulah apa yang dirampas oleh alat-alat yang tadi itu. Telah merampas banyak dari kita. Mulai dari prinsip-prinsip kita dan akhlak-akhlak kita sampai orang-orang terdekat kita hilang gara-gara alat-alat yang tadi. Nah, mulai juga dari televisi, contohnya dari apa yang dilihat di sosial media. Ini keren nih, keren banget. Ada kan yang berprinsip, ada apa sih kalian sampai mahal-mahalan buat film-film kayak gitu? Loh iya, kita justru dengan film-film ini kita mau mengobati, mau menyelesaikan problem masyarakat. Makanya kita buat perumpamaan-perumpamaan. Nih, dengan film-film, dan kita dalam film-film itu kita mau tunjukkan begini loh solusinya. Beliau berkata di sini. Katanya nggak pernah kita dengar ada suatu problem di masyarakat terselesaikan gara-gara mereka lihat film. Pernah dengar nggak tuh? Wah, selesai problem masyarakat ini berkat film fulan. Gak pernah dengar. Kalau sebaliknya sering kita dengar. Hancur moral-moral kita berkat film fulan. Banyak. Tapi kalau membaik moral kita berkat film fulan, nggak pernah dengar itu kata beliau. Ada ajib. Ya kan? Naam. وما رأينا في واقع المجتمع أن مشاكل حلت بسبب ما شير في الشاشات هذه أو اطلاع عليه أكثر من atau lihat di majalah-majalah atau lihat di TV ataupun di sosial media yang semua itu membawa hal-hal yang tidak pantas. Al-khalaq wal bada'ah, hal yang hina-hina. Sebenarnya kalau benar-benar mau membawa apa namanya solusi dari problem-problem dengan apa? Juhudul mukhlisin. Begitu ya kan? Dengan apa namanya? Kesungguhan daripada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang shadiq, yang jujur dan mendengarkan kabar dari Allah Ta'ala dan Rasul dan menghadiri durus majelis-majelis ilmu yang manfaat itu. Nah, wahakala. Nah, makanya lihat coba
Lihat tipuan, bagaimana alat-alat itu menipu akal kita. Kalau engkau lihat beberapa series, musalsal itu series artinya, kawan. Series apa namanya? Enggak pernah kita khadi'ah nih, an hadza nata'allam min hadza hil masyakilana. Dan memang itu semua itu tahmil su'. Dia mau nawarkan kita solusi atas problem kita, dan kenyataannya kebalik. Annana nata'allam biha ijadal masyakil. La hululaha. Justru kita belajar mendatangkan problem dengan series-series itu, bukan nyelesain problem dengan series-series itu. Soal Nabi, berapa banyak nih? Aduh, bahaya kalau dibahas. Berapa banyak istri-istri? Ya, satu lagi akhirnya. Berapa banyak istri-istri yang curiga dengan suaminya gara-gara ngelihat series-series yang macam-macam lah, gitu. Mulai dia. Dan berapa banyak, sama juga, baik pun istri atau suami ya, masih muskilah sama semua. Gara-gara ngelihat film itu, akhirnya mendambakan suatu kehidupan yang sama kayak gitu. Dan membandingkannya dengan realita yang dia hidup, ya kan ya? Kenapa kok suami ini nggak kayak gitu? Nemu di mana nanti orang kayak gitu? Itu cuma di film adanya. Jadi apa yang di film itu akhirnya didambakan dan diinginkan. Kalau seandainya dia mendapatkan suatu realita yang tak sesuai dengan apa yang dia dambakan di film itu, dia bakal stres. Stres beneran akhirnya, ikhwan. Ini terjadi. Soal Nabi. Naam. Ya kan ya? Ya, masa-masa dulu tuh, ya bukan masa dulu, yang sebelum adanya seri-seri kayak gini, nggak terlalu banyak kita mendengar keluhan dari keluarga-keluarga, istri-istri kan. Munculnya seri-seri ini akhirnya macam-macam keluhan-keluhan, ikhwan. Ya kan ya? Mulai pada curiga, dan tidak dikit loh, tidak sedikit orang yang belajar keburukan dari seri-seri itu. Si laki-laki nonton itu, atau si perempuan nonton itu, oh begitu caranya selingkuh ya. Mulai selingkuh akhirnya dia. Yang tadinya nggak sama sekali ada bayangan untuk selingkuh-selingkuhan. Tapi belajar selingkuh dari mana? Film-film yang menggambarkan perselingkuhan justru mengajarkan perselingkuhan, bukan ngobatin perselingkuhan. Yang mau berupaya ngobatin perselingkuhan akhirnya ngajarin kita curiga sama pasangan kita. Itulah yang terjadi.